Wow. Hai, perkenalkan nama saya Khairia Sari Sitorus dengan NIM 41933211025 dari kelas PSPF C 2019. Oh iya, saya di sini akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini pertama kali ditemukan dan dijelaskan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Efek fotolistrik ini membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektronvolt sampai lebih dari 1 MeV, unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik ini menyebabkan langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Fenomena tersebut, di mana cahaya mempengaruhi gerakan muatan listrik, termasuk 3 efek ini. Yang pertama adalah efek fotokonduktif, atau bisa disebut fotokonduktivitas atau fotoresistivitas. Yang kedua adalah efek fotovoltaik, dan yang ketiga adalah efek fotoelektrokimia. Kemudian adalah dualitas gelombang partikel. Bisa dilihat pada gambar. Efek fotolistrik yaitu salah satu efek fisik pertama yang mengungkapkan karakteristik dualitas gelombang partikel dari mekanika kuantum. Cahaya berperilaku seperti gelombang dan bisa menghasilkan interferensi dan difraksi pada percobaan celah ganda oleh Thomas Young. Tapi, dia bertukar energi secara diam-diam dalam paket energi foton yang energinya bergantung pada frekuensi radiasi elektromagnetik. Gagasan klasik tentang penerapan radiasi elektromagnetik oleh elektron menyarankan supaya energi diserap terus-menerus. Penjelasan tersebut ditemukan dalam buku-buku klasik seperti buku Millikan tentang elektron atau yang ditulis oleh Compton dan Allison tentang teori dan eksperimen dengan sinar X. Ide-ide tersebut dengan cepat diganti setelah penjelasan kuantum dari Albert Einstein. Mekanisme emisi efek fotolistrik. Foton dari sinar mempunyai energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses fotoemisi, kalau elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton, dan dengan itu punya lebih banyak energi daripada fungsi kerja atau energi ikat elektron dari materi, itu dikeluarkan. Kalau energi foton itu terlalu rendah, maka elektron tersebut tidak bisa keluar dari materi. Peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkas cahaya dan dengan meningkatkan jumlah elektron, tapi tidak meningkatkan energi setiap elektron yang dimiliki. Energi dari elektron yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, tapi cuma pada energi atau frekuensi foton individual. Ini adalah interaksi antara foton dan elektron terluar. Elektron bisa menyerap energi dari foton saat disinari, tapi mereka biasanya mengikuti prinsip semua atau tidak. Semua energi dari satu foton harus diserap dan dipakai buat membebaskan satu elektron dari atom yang mengikat atau energi dipancarkan kembali. Kalau energi foton diserap, sebagian energi membebaskan elektron dari atom dan sisanya jadi energi kinetik elektron sebagai partikel bebas. Tidak ada elektron yang dilepaskan oleh radiasi di bawah frekuensi ambang, karena elektron tidak dapat energi yang cukup buat mengatasi ikatan atom. Elektron yang dipancarkan biasanya disebut fotoelektron. Efek fotolistrik banyak membantu panduan
gelombang partikel, di mana sistem fisika seperti foton dalam kasus ini bisa menunjukkan kedua sifat dan kelakuan seperti gelombang dan seperti partikel, sebuah konsep yang banyak dipakai oleh pencipta mekanika kuantum. Efek fotolistrik dijelaskan secara matematis oleh Albert Einstein yang memperluas kuanta yang dikembangkan oleh Max Planck. Ada beberapa hukum dari emisi fotolistrik, yaitu ada 4. Yang pertama adalah buat logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang dipakai. Yang kedua, buat logam tertentu ada frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Yang ketiga adalah di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, tapi bergantung pada frekuensi cahaya. Dan yang keempat adalah perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10 pangkat minus 9 per 9 detik. Kegunaan efek fotolistrik. Efek fotolistrik yaitu dasar dari produksi energi listrik oleh radiasi matahari dan penggunaan energi matahari. Efek fotolistrik juga dipakai untuk pembuatan sel yang dipakai dalam pendeteksi nyala boiler dari pabrik termoelektrik besar. Efek tersebut juga merupakan prinsip pengoperasian sensor yang dipakai dalam kamera digital dan dipakai dalam dioda fotosensitif seperti yang dipakai dalam sel fotovoltaik dan dalam elektroskop atau elektrometer. Sekarang, bahan fotosensitif yang umum dipakai yaitu selain berasal dari tembaga, yang dipakai itu sekarang dipakai lebih sedikit. Silikon yang menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Baiklah, kemudian pada efek fotolistrik itu ada rumus, di mana rumus energi kinetik atau bisa disebut juga efek fotolistrik, di mana rumusnya ada dalam video. Rumusnya adalah EK sama dengan E per P0, di mana EK adalah energi kinetik, E adalah muatan elektron dengan satuan C, dan P0 adalah potensial henti dengan satuan P. Baiklah, di sini saya akan membuat kesimpulannya, yaitu pada dasarnya efek fotolistrik mempunyai beberapa konsep dasar. Di sini saya mengambil kesimpulan ada 4, yaitu yang pertama adalah energi kinetik yang dikeluarkan tidak bergantung dengan intensitas cahaya yang diberikan. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan elektron terlepas dari logam sangatlah singkat. Dan yang ketiga adalah keluarnya elektron tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Dan yang terakhir, energi kinetik maksimum bisa terjadi tergantung pada frekuensi cahaya. Baiklah, sudah sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih dan semangat!